Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk dulu Ibu. Ya baik Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Ini Ibu, saya mau memeriksakan anak saya. Dia baru lahir 3 hari yang lalu. Oh iya, boleh. Saya ambil dulu ya, Bu. Menggunakan APD dan memakaikan celemek serta sarung tangan. Memeriksa keadaan umum bayi, menilai kesehatan keseluruhan, perbandingan bagian tubuh bayi, bagian kepala, badan, ekstremitas, pemeriksaan adanya kelainan tonus otot, tingkat aktivitas, warna kulit dan bibir, dan tangisan bayi. Pemeriksaan nafas dengan melihat tarikan napas dan normalnya itu 40-60 kali per menit, tidak ada wheezing dan ronci. Memeriksa laju jantung dengan menggunakan stetoskop dan pentunjuk waktu, normalnya 100-120 kali per menit. Tidak terdengar murmur jantung. Memeriksa suhu dengan menggunakan termometer aksila dan suhu normalnya itu 36,5 sampai 37,2 Celcius. Selanjutnya, melakukan penimbangan berat badan. Sebelum menimbang bayi, letakkan kain pada timbangan agar bayi tidak kehilangan panas. Berat badan normal 2.500 sampai 4.000 gram. Melakukan pengukuran panjang badan. Pengukuran dilakukan dari ujung kepala sampai ke tumit, dan panjang badan normalnya adalah 48-51 cm. Memeriksa bagian kepala, memeriksa fontanel ubun-ubun, fontanel anterior ubun-ubun besar, dan fontanel posterior ubun-ubun kecil. Memeriksa sutura untuk memastikan adanya molase, penonjolan atau daerah yang mencekung. Periksa adanya kelainan karena trauma persalinan dan atau adanya cacat kongenital atau hidrosepalus. Mengukur lingkar kepala untuk mengukur ukuran frontal occipitalis kepala bayi normal rata-rata 35 cm.
Untuk selanjutnya, memeriksa mata, bersihkan kedua mata bayi dengan kapas DTT dan cek matanya simetris atau tidak. Tanda-tanda infeksi, yaitu pus, menilai ada tidaknya strabismus atau kebutaan seperti jarang berkedip atau cahaya berkurang katarak kongenital, memeriksa adanya refleks kedipan atau bisa disebut dengan refleks glabelar. Memeriksa telinga akan dihubungkan letak dengan mata dan kepala serta ada tidaknya gangguan pada pendengaran. Memeriksa mulut, hidung, dan mulut, memeriksa bibir dan langit-langit, memeriksa adanya kelainan kongenital seperti klabiosisis, palatosisis, dan labiopalatosisis. Relaks mencari. Terus ada relaks sucking, dinilai dengan mengamati bayi pada saat menyusu, dan refleks swallowing. Memeriksa leher, adakah pembesaran atau benjolan dengan mengamati pergerakan leher. Selanjutnya pemeriksaan dada. Perhatikan bentuk dada, puting susu simetris atau tidak. Jika ada simetris, kemungkinan bayi mengalami pneumotoraks, hernia diafragma. Ukur lingkar dada, normalnya itu 3-38 cm. Mengukur lingkar dada dengan normal 30-38 cm. Memeriksa bahu, lengan, dan tangan, perhatikan gerakan dan kelengkapan jari tangan. Lakukan refleks grasp atau refleks menggenggam. Mengkaji adanya refleks moro, melakukan rangsangan dengan suara keras, itu pemeriksa bertepuk tangan, dan adanya refleks walking atau stepping. Memeriksa bagian perut, perhatikan bagaimana bentuk, adakah benjolan sekitar tali pusat pada saat menangis, pendarahan tali pusat, lembek atau tidak, benjolan, apakah ada benjolan. Memeriksa genitalia, kelamin laki-laki, 2 testis berada dalam skrotum, dan penis berlubang, dan memastikan lubang ada di tengah dan di ujung penis. Pemeriksaan tungkai dan kaki, periksa pergerakan normal, tampak normal atau simetris, kelengkapan jumlah jari kaki, dan Babinski refleks. Selanjutnya, pemeriksaan punggung dan anus. Observasi dan lakukan perabaan pada punggung untuk memastikan adanya cekungan atau benjolan, spina bifida atau pembekakan. Selanjutnya memeriksa anus, pastikan adanya lubang anus. Terus memeriksa kulit. Vernix tidak perlu dibersihkan karena menjaga kehangatan. Warna kulit dan bibir, pembengkakan atau bercak-bercak hitam, atau adanya tanda lahir. Dan memakaikan kembali pakaian kepada bayi.
Yang terakhir, membereskan alat, membuka sarung tangan dan mencuci tangan, memberikan kembali bayi kepada ibu, serta jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu. Ibu, pemeriksaan bayinya sudah selesai. Ini boleh digendong lagi bayinya. Terima kasih Bu. Bagaimana Bu hasilnya? Bayinya normal, alhamdulillah, tidak ada kelainan apa-apa. Dan untuk selanjutnya, ibu bisa menjalankannya ini di rumah, seperti menjaga kehangatan bayi, terus pemberian ASI. Kalau misalkan bayinya tidak bisa mengisap atau menyusu, itu harap diperhatikan ya, harap ibu waspada. Dan juga kesulitan bernapas, misalnya kecepatan napasnya itu lebih dari 60 detik per menit. Nah, itu juga ibu harap hati-hati. Selanjutnya, kulit atau misalkan bibir bayi misalkan biru, nah ibu harus hati-hati juga. Terus suhu, ibu harap menjaga kehangatan bayinya ya. Terus juga tangisannya abnormal atau tidak misalkan bayinya merintih atau enggak gitu ya Bu. Nah, terus di sini juga kalau misalkan tidak buang air besar selama 3 hari atau setelah mual atau muntah pada bayinya, itu ibu harus harap hati-hati. Kalau misalkan itu terjadi, ibu langsung boleh menemui dokter atau bidan terdekat. Ya. Terima kasih ya Ibu. Terima